Rakan yang tidak bereza dan tidak berwarna. Yang tidak akan ditemukan oleh para tabib adalah cara terbaik. Kita tidak boleh membiarkan rumor menyebar di saat yang sensitif ini. Apakah racun seperti itu bahkan ada di dunia? Apa itu? Itu adalah sisir yang diberikan sebagai upeti oleh Borneo. Permata itu asli dari Borneo, tampaknya mereka menyebutnya berlian. Penduduk setempat sangat menyukainya. Bukankah itu hanya beberapa batu? Apa yang istimewa dari itu? Yang Mulia, pernahkah Anda mendengar tentang pengawal prajurit yang sering disebutkan dalam kitab suci Buddha? Orang-orang dari India mengatakan itu adalah benda terkeras di dunia. Jika Anda menggosok giok dengan berlian, bahkan giok terkeras akan menjadi halus setelahnya. Benarkah? Tabib Cheng, tolong lihatlah, ini adalah kelinci kesayangan Yang Mulia. Itu baik-baik saja kemarin, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Yang Mulia, menurut saya, kelinci itu mati karena masalah usus akut. Jenis penyakit ini cukup umum selama cuaca buruk. Itu tidak akan mati karena racun? Saya tahu Anda sangat menghargainya. Namun kelinci itu pasti mati karena sakit. Bukan karena keracunan. Yang Mulia, setelah Yang Mulia minum teh obat Anda, dia sangat senang. Dia mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih baik sekarang. Karena itu dia tidak hanya memberi saya hadiah. Dia juga mengirim ini baru saja. Dia mengatakan ini adalah sup favorit Anda. Sup beri asam? Saya tidak lagi menderita morning sickness. Saya tidak bisa minum cairan dingin seperti itu. Biarkan di sana, saya akan meminumnya ketika sudah lebih hangat. Ya? Yun Xian. Saya sangat senang. Ayo kita akan berbicara di sana. Di sini duduk. Sangat panas. Yang Mulia, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu senang? Saudara Kaisar sudah membentuk aliansi dengan Ye Xian di Datong. Selain itu, Ye Xian juga telah mengirim upeti dan ingin menjadi bawahan Ming seperti antara keponakan dan paman. Selamat Yang Mulia. Ini adalah acara yang menyenangkan. Benar. Saudara Kaisar telah melakukan layanan yang begitu besar, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih padanya. Saya telah memerintahkan Kementerian Ritus untuk membuat gelar bangsawan baru. Saya ingin merenovasi Istana Selatan. Dan saya juga memberikan banyak hadiah kepada putra mahkota. Ketika kakak Kaisar kembali, aku pasti akan memerintah negara ini dengan baik bersama kakak Kaisar. Agar setiap rakyat bisa hidup bahagia. Aku ingin menjadi seorang kaisar yang baik. Aku ingin memperlakukan kakak Kaisar dengan baik, memperlakukanmu dengan baik. Dan memperlakukan anak kita dengan baik. Mengenai masalah ini, laksanakan apa yang aku katakan. Baik. Yang Mulia, Kaisar yang sudah pensiun benar-benar hebat, hampir sampai ke wilayah kita. Benarkah? Cepat suruh pejabat untuk menyambutnya di jembatan Lugou. Yang Mulia, jangan lakukan itu. Karena Kaisar yang sudah pensiun membawa begitu banyak pasukan. Bagaimana kalau dia ingin? Sudah cukup. Kakak Kaisarku adalah salah satu pahlawan kita. Jangan bicarakan hal-hal sempit seperti itu lagi. Aku mengerti. Xiao Emazi. Berikan 10 set liontin giok ke Istana Selatan. Dan beritahu mereka tentang kabar gembira ini. Tunggu, aku akan pergi sendiri. Yang Mulia, ada apa? Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya karena aku makan makanan dingin, perutku sedikit sakit. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Yang Mulia, cepat.
Mengapa tiba-tiba aku muntah darah? Apa kamu menemukan sesuatu? Yang mulia, tubuh yang mulia mengandung panas racun berlebih menyebabkan aliran darah tidak stabil. Yang mulia membutuhkan bubuk tanduk badak dan sup. Akar rehmania ini akan menurunkan panas dan menghilangkan racun. Namun ini akan menjadi proses penyembuhan yang panjang. Permaisuri tinggi istana telah tiba. Bagaimana keadaan Kaisar? Jangan mendekat, aku baik-baik saja. Xiao Mazi bantu permaisuri tinggi agar dia tidak datang kemari dan tertular penyakit. Tabib Sheng, penyakit apa yang diderita Yang Mulia? Hari ini Yang Mulia sangat gelisah. Aku percaya bahwa Yang Mulia memiliki panas racun berlebih di perutnya. Izinkan aku melihat apakah kamu mungkin tidak percaya padaku? Aku ingat guru pernah berkata bahwa pasien harus menghindari diagnosis oleh dua tabib. Kalau dua tabib memiliki pandangan berbeda, mana yang harus didengar pasien? Cheng Chunxia, kamu terlalu kasar. Aku yang salah. Senior, lanjutkan pengobatan pada Kaisar. Baik, para tabib istana, ikuti aku. Tidak apa-apa, tidak akan ada yang buruk terjadi, padaku tidak perlu khawatir. Love Siang, permaisuri mulia berkeringat begitu banyak, dan kamu hanya menonton. Ya? Kita perlu menambahkan akar peony yang belum dikupas, dan stoneware. Segera pesan ini. Kelebihan panas beracun di perut. Apa? Waning. Apa yang kamu pikirkan? Saya sedang memikirkan penyakit Kaisar. Apa dengan penyakitnya? Pejabat, saya pikir penyakit Kaisar tidak sesuai dengan gejala kelebihan panas beracun. Lalu menurutmu apa itu? Lidah Kaisar putih. Denyut nadinya tegang, dan sepertinya gejala stagnasi darah dan ki hati. Tetapi di rongga perut ada kelebihan panas beracun. Tetapi apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya hanya merasa penyakit Kaisar aneh. Kaisar sehat. Dan resep kita sesuai dengan gejala. Tetapi tidak ada perbaikan setelah begitu banyak hari. Dia juga muntah darah dan kotorannya ada jejak darah. Ini mirip dengan seorang anak yang saya obati, yang secara tidak sengaja memakan benda asing. Apa yang kamu katakan? Saya bilang ini mirip dengan seorang anak yang saya obati, yang secara tidak sengaja memakan benda asing. Tak lama kemudian perutnya mulai menunjukkan masalah. Dan anak itu mulai muntah dan mengeluarkan darah. Mengapa kamu di sini bukannya mencari obat untuk Yang Mulia? Yang Mulia, saya Ada, berita pentang untuk dilaporkan. Apa masalah seriusnya? Yang Mulia. Yang Mulia tidak menderita masalah pencernaan biasa. Dia telah diracuni. Diracuni? Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukan ini? Apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Saya pikir ini masalah serius, jadi saya belum membicarakannya dengan orang lain. Jadi saya melaporkannya kepada Anda terlebih dahulu. Racun semacam ini tidak biasa. Ini semacam benda asing yang tidak memiliki rasa atau bau. Setelah menelan usus, Yang Mulia akan hancur. Benda asing? Mungkinkah? Kebetulan apakah Yang Mulia tahu sesuatu? Tidak. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Yang Mulia, ini menentukan apakah Yang Mulia hidup atau mati. Jika kamu tahu sesuatu, katakan dengan cepat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Kaisar tidak bisa bertahan lebih lama? Tidak, ini salah. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya menyuruh seseorang mengirim racun ke Istana Wanan. Aku tidak berpikir untuk menyakiti Kaisar. Istana Wanan, lalu apakah kamu? Jangan katakan. Aku tidak akan mengatakannya. Yang Mulia, jika Anda tidak ingin Yang Mulia mati, maka beritahu saya apa yang Anda gunakan. Kita mungkin masih punya waktu. Itu bubuk berlian. Bubuk berlian.
Sebelumnya ketika kami mencobanya pada kelinci, semakin banyak bubuk berlian yang kami gunakan semakin cepat dia mati. Kami memasukkan sedikit pada yang terakhir jadi itu berlangsung selama 4 atau 5 hari. Mangkuk yang dikirim ke Istana Wanan hanya memiliki sedikit. Kami pikir itu akan bertahan sampai tanggal jatuh temponya. Bagaimana itu? Apa? Kalian berdua berencana membunuh ibu dan anak? Pejabat Cheng, apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Buru-buru menyelamatkan kaisar adalah prioritas. Kamu juga orang yang pintar. Jadi kamu tidak menyebarkan kabar tentang ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman sebagai kaki tangan. Kamu adalah salah satu dari kami. Siapa di istana yang tidak tahu itu? Segera setelah sesuatu terjadi tidak ada yang bisa lolos. Cepat cari 2 kelinci. Aku menyakitinya. Aku benar-benar menyakitinya. Kamu harus sembuh. Aku akhirnya memiliki beberapa hari yang baik. Jika kamu mengalami kecelakaan, apa yang harus aku lakukan? Ibu Kaisar perlu istirahat. Mengapa kamu harus mengatakan kata-kata yang tidak menguntungkan itu? Mengapa kamu ikut campur dalam percakapan ibu dan anak? Juga siapa yang mengizinkanmu keluar dari Istana Wanan? Pergi sana. Aku yang meminta Yunxian datang ke sini. Dengan Yunxian di sini, aku merasa lebih nyaman. Aku juga sembuh lebih cepat. Ibu aku sudah menunggu selama 6 bulan. Hanya merawat kaisar sebentar. Tidak akan menyebabkan bahaya. Itu karena kaisar selalu pergi ke tempatmu, sehingga dia menguras tubuhnya. Epio, aku benar-benar tidak ingin mengatakan hal-hal ini di sini. Jika kamu lelah, cepatlah kembali ke kamarmu dan beristirahat. Yang mulia, apakah Anda mengusirku? Jika aku tidak menyayangimu, apakah aku akan mengambil risiko sebanyak ini untuk mengunjungimu? Cukup. Yue. Xiao Mazi, ya. Antarkan ibu kembali ke istananya. Yang mulia, yang mulia. Aku mempercayaimu dan melakukan banyak hal untukmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Yang mulia, bagaimana bisa kamu mengusirku? Yang mulia. Yunxian, kemarilah duduk. Ibuku. Tiba-tiba dibanjiri kekayaan berlebihan, setelah hidup dalam kemiskinan begitu lama, menyebabkan kepribadiannya menjadi terdistorsi. Dia tidak lagi menghargai siapapun. Sekarang kupikir, dia lebih buruk dari Ibu Surisan. Setidaknya dia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Ketika aku dalam keadaan yang tidak nyaman seperti ini. Jangan pikirkan hal-hal ini untuk saat ini, beristirahatlah. Kesehatanmu adalah prioritas. Bagaimana? Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin? Ketika aku membedah kelinci, aku menemukan bahwa mereka semua mati karena usus yang tertusuk dan perut yang hancur. Seharusnya karena bubuk berlian itu padat dan menempel pada dinding perut dan usus. Terus menggosok organ-organ, menyebabkan mereka hancur. Minum air, biarkan kaisar minum air. Ini akan mengeluarkannya dari tubuhnya. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Hasilnya tidak besar. Yang mulia, apakah pejabat Cheng HD? Apa itu? Pejabat Cheng Kaisar muntah darah. Muntah darah? Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Yue. Tahanlah. Jangan memaksakan muntah, hati-hati jangan sampai tersedak. Yunxian. Tampaknya Cheng Chunxia sudah kehilangan sentuhannya. Mengapa kamu tidak menyembuhkanku? Ya.
Yang mulia, biarkan aku. Yang mulia menderita kekurangan Qi dan tingkat darah, jumlah gelatin, kulit keledai perlu digandakan. Yang mulia rawat yang mulia untuk saat ini. Aku akan pergi meresepkan obat sekarang. Yang mulia, jika kamu ingin tidur maka tidurlah. Bersama Supervisor Cheng kami pasti akan menyembuhkanmu. Baik apapun yang terjadi. Jaga dirimu baik-baik. Yuer, bagaimana kabarmu? Apa kamu tidak enak badan? Apa perintahmu untukku? Aku masih harus meresepkan obat. Senior, aku sudah memeriksa denyut nadi yang mulia. Aku juga sudah memeriksa kotorannya. Dengan jumlah kehilangan darah dan muntah ini yang mulia, pasti tidak menderita masalah pencernaan biasa. Kamu menghentikanku untuk memeriksa denyut nadinya, untuk menyembunyikan sesuatu. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sekarang jam berapa? Jika kamu memberitahuku, kita bisa mencari solusinya bersama. Yang mulia bahkan mungkin bisa membaik. Aku tidak bisa memberitahu, aku tidak bisa memberitahumu. Aku sudah mengirim kuda cepat ke Nanjing untuk master. Jadi nanti pasti akan ada perbaikan. Nanjing pergi pulang dari Nanjing butuh setidaknya 20 hari. Yang mulia tidak punya waktu sebanyak itu. Aku masih seorang tabib dan aku sudah menyembuhkan banyak orang. Senior, jika kamu takut yang mulia menyalahkanmu, maka aku akan bersaksi untukmu. Senior, Guanyin hidup. Bukankah kamu Guanyin hidup? Kamu harus menyelamatkan yang mulia, kamu harus menyelamatkannya. yang mulia. Selamatkan dia, selamatkan dia. Selama dia masih hidup, kamu bisa menjadi permaisuri. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitinya. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitinya. Kamu menyakitinya? Apa yang terjadi? Itulah yang sebenarnya terjadi. Karena serbuk berlian bukanlah racun, tidak ada penawarnya. Jadi kita hanya bisa mencari darah dan kemudian menghentikan pendarahannya. Tapi setelah beberapa saat itu akan tetap. Seberapa besar kamu membenciku? Sampai kamu menghukumku mati? Ya? Aku memang membencimu. Mengapa kamu harus mencuri perhatian Kaisar? Mengapa kamu bisa melahirkan untuk Kaisar? Tapi, bagaimanapun juga kamu harus menyelamatkannya. Aku tidak ingin dia mati, aku benar-benar tidak ingin dia mati. Aku akan membantumu mencari obat apapun yang kamu butuhkan. Bahkan jika kamu harus mengambil hatiku untuk obat. Aku mohon selamatkan Kaisar. Tidak perlu. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Aku menyaksikanmu meracuni mantan ibu suri. Aku tidak pernah menyangka akan mati di tanganmu suatu hari nanti. Qiu, aku benar-benar tidak bermaksud. Bahkan jika aku sendiri yang mati, aku tidak akan pernah menyakitimu. Qiu, aku benar-benar tidak bermaksud. Seseorang panggil Cao Jisiang untuk sebuah dekrit. Ya. Dekrit? Dekrit apa? Kamu ingin mencabut jabatanku? Atas dasar masa lalu kita, aku akan membiarkanmu hidup. Di masa depan mundur ke istana samping. Mundur ke istana samping? Kamu bilang istana dingin.
Jadi kamu tidak ingin melihatku lagi? Untukmu aku sudah melakukan segalanya. Aku bahkan membunuh bibiku. Dan kamu tidak ingin melihatku lagi? Lihat aku. Lihat aku, lihat aku. Yang mulia. Tolong jangan marah padaku, aku benar-benar tidak bermaksud. Bahkan jika aku harus membunuh bibiku, aku tidak akan pernah membunuhmu. Yang mulia, aku benar-benar tidak bermaksud. Yang mulia. Yang mulia, kamu tidak bisa menikahi Hang Yunxian itu. Yang mulia, kamu tidak bisa menikahinya, yang mulia. Yang mulia, Sarah dia killer. Yang mulia. Aku adalah permaisuri, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Seret dia keluar. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Aku sekarang permaisuri. Aku permaisuri. Yang mulia, aku sudah membawa dekrit. Laksanakan perintah. Permaisuri dilarang masuk ke istana. Mulai hari ini, jabatan permaisuri dicabut. Ini. Selir Mulia Hang. Berbudi luhur dan halus. Maka akan dianugerahi gelar permaisuri. Yang mulia, tidak boleh. Anda tidak bisa. Cepat. Ya, Yang mulia. Yunxian bangun. Cepat. Yang mulia. Yunxian. Anda harus berhenti menolak. Posisi permaisuri. Saya tidak punya banyak hari baik yang tersisa untuk hidup. Mari kita menjadi suami istri. Selama kita bisa. Jangan bicara omong kosong, dengarkan baik-baik. Saya pasti akan menyembuhkan Anda. Semuanya saya ingin meminta bantuan Anda dan memikirkan rencana. Untuk melihat apakah ada cara untuk menetralisir atau menghilangkan bubuk berlian ini. Membuat Kaisar muntah bubuk berlian ini juga akan berhasil. Ya. Senior, diagnosis yang salah adalah hal biasa bagi dokter. Hanya saja Anda seharusnya tidak menyembunyikan apapun dari saya dan mengorbankan kesehatan Yang Mulia. Saya pantas mati. Karena sudah begini saya tidak ingin membicarakannya lagi. Saya harap Anda bisa melakukan perbuatan baik yang akan menggantikan kejahatan Anda dan membantu Kaisar memulihkan darah untuk membeli waktu bagi kita. Saya akan melakukan itu sebaik mungkin. Dalam beberapa hari ke depan saya tidak akan kembali ke Istana Wanan. Bawa semuanya kepada saya.
Saya ingin belajar obat-obatan di sini dan memikirkan beberapa rencana. Ya, Benar. Apakah Anda menyampaikan pesan untuk mentor pendeta saya? ya. Cao Jixiang mengirim orang untuk mencari di mana-mana. Setiap kali seorang pendeta tahu terlihat dengan sirkus keliling, itu diverifikasi apakah dia pendeta Wang atau bukan. Mentor pendeta saya telah melihat banyak hal. Dia juga tahu banyak metode perawatan yang aneh dan unik. Saya harap dia punya cara untuk menghilangkan bubuk berlian ini. Bukankah ini sup tepung? Ada juga serutan kayu. Saya ingat kemarin mentor pendeta tahu saya berkata, pada zaman Jin Timur dua orang bersaing dalam kekayaan dan menuangkan bubuk emas ke dalam anggurnya. Sayangnya dia menderita sakit perut yang parah dan usus yang tertusuk. Dia hampir mati tetapi seseorang memberinya sup tepung dengan serutan kayu dan dia perlahan pulih. Karena serutan kayu dapat menyerap bubuk. Dan sup tepungnya kental sehingga bubuk emas dapat menempel padanya. Saya akan minum. Setelah kayu masuk ke perut Anda mungkin akan sedikit sakit. Cobalah untuk bertahan. Tidak perlu takut. Saya bisa menahan semua ini, tak peduli seberapa besar rasa sakitnya. Untukmu dan anak kita. Saya tidak takut apapun. Jangan hanya memikirkanku. Aku merasa akhir-akhir ini, kamu menjadi lebih lemah. Kamu dan anak kita tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Yang Mulia, masih belum berfungsi dengan baik. Penyakit kaisar semakin parah setiap harinya. Yue! Yuerku! Yue! Ibu, Kaisar baru saja minum obat dan mulai tidur. Kamu tidak boleh mengganggunya. pergi. Aku ingin melihat Yuerku. Ibu, keluar. Kamu harus tenang. Jika kamu tidak tenang, aku tidak bisa membawamu masuk. Tenang? Kamu ingin aku tenang? Orang yang akan mati bukanlah putramu. Apa karena jadi permaisuri membuatmu merasa jadi segalanya? Aku butuh persetujuanmu untuk melihat kaisar? Semua karena pelacur sepertimu, yang menyebabkan kaisar seperti ini. Aku sudah bilang padanya bahwa kamu pertanda buruk tapi dia tidak mendengarkan. Dia bersikeras membawa orang kotor sepertimu kembali ke istana. Minggir dari jalanku, kamu. Kalau kamu tidak masuk istana Wan Meiling tidak akan cemburu. Mungkin aku sudah punya cucu sekarang. Yuer, kenapa hidupmu begitu malang? Lihat betapa malangnya hidupku sekarang. Aku ingin melihatmu tapi dia tidak mengizinkanku. Pergi. Hentikan Permaisuri Agung. Kirim Permaisuri Agung kembali segera. Dia tidak boleh mengganggu kaisar. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku... Yang Mulia. Yang Mulia. Anda menderita kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Jika Anda tidak beristirahat dengan benar mungkin, bahkan pangeran mahkota tidak akan terselamatkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Apapun yang terjadi, Anda harus tetap di tempat tidur selama 10 hari. Yang terhormat, aku mohon padamu.
Tambahkan 2 kali lipat jumlah kolagen dari kulit keledai dan fruktus amoni. Yang Mulia, kami menemukannya. Kami menemukannya. Kami menemukan bubuk berlian ini sangat menyerap minyak. Sebelumnya kami memberi kelinci air dan obat tapi kami tidak bisa membersihkan bubuk berlian itu. Lalu kami mencoba lemak babi dan ternyata semua bubuk berlian itu hilang. Ini luar biasa. Luar biasa. Kita bisa menggunakan minyak wijen, bisa membersihkan usus dan memperkaya darah. Tepat sekali. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi, mari kita coba bersama. Ini hanya darah usus, tidak apa-apa karena kamu sehat dan kuat. Syukurlah. Kamu telah melakukan hal yang besar untuk kita. Hal-hal itu. Sudah semua dihilangkan? Yang Mulia Paduka. Kaisar yang sudah pensiun dan Supervisor Liu sedang menunggu untuk bertemu denganmu. Xiao Emazi cepat. Terima mereka. Metode perawatanmu benar. Hanya saja usus manusia berbelit-belit. Serbuk berlian bisa berada di mana saja dan sulit untuk ditargetkan. Bahkan jika serbuk berlian dihilangkan bintik-bintik, Yang Mulia masih ada dan perlu perawatan. Aku akan puas asalkan aku punya kesempatan untuk hidup. Kakak Kaisar. Kamu sudah bekerja keras kali ini. Jangan bilang begitu. Aku belum mengucapkan selamat padamu. Ini adalah apa yang sudah aku hutang pada Yunxian sejak lama. Bukan begitu? Kakak Kaisar. Aku sekarang jatuh sakit parah. Sulit bagiku untuk menangani urusan istana. Aku memutuskan untuk memintamu memimpin istana dalam ketidakhadiranku. Dengan Menteri Yu sebagai penasihat. Bagaimana mungkin aku? Bukankah tabib Liu sudah bilang kamu akan sembuh? Bahkan jika aku sembuh, itu hanya menunda kematian. Kakak Kaisar tidak perlu menolak. Pangeran Mahkota masih terlalu muda. Jika sesuatu terjadi padaku, maka kamu harus mengambil alih tahta. Omong kosong. Berapa umurmu? Kamu lebih muda dariku. Kakak Kaisar. Sejujurnya posisiku direbut darimu. Aku serakah akan kekuasaan dan reputasi. Menyebabkan kepribadianku menjadi terdistorsi. Itu juga menyebabkanmu menanggung begitu banyak di klan Oirat dan Istana Selatan. Baiklah. Semuanya sudah dibayar kembali padaku.
Aku melakukan ini hari ini untuk mengumpulkan kebajikan untuk Jianjiku. Oh, sudah kubahas ini dengan Yunxian. Anak kita setelah lahir, entah itu laki-laki atau perempuan, akan diberi nama Jianji. Kiyu. Kakak Kaisar. Kakak Kaisar, aku selalu berhutang padamu. Maafkan aku. Demi masa lalu kita yang baik. Maafkan aku. Tidak bisa. Kau pasti tidak bisa. Jika kau turun tahta, aku tidak bisa tinggal di istana Renshu lagi. Yue. Yue. Ibu. Ingatkah kau dulu? Kau berharap aku tumbuh dengan damai. Lalu, berharap aku naik pangkat menjadi pangeran dengan damai. Lalu menjadi putra mahkota? Menjadi kaisar? Sekarang, semua harapanmu terwujud. Tapi aku lelah. Tidak, Yue. Aku melakukan semuanya untuk kebaikanmu. Kaisar yang sudah turun tahta itu ingin menyakitimu. Dia ingin menyakitimu. Yue. Antar Ibu Suri kembali ke istananya. Yang mulia, mari kita pergi. Yue. Yang mulia. Lepaskan. Ayo pergi. Yang mulia, lepaskan. Ayo pergi. Wanita pengkhianat. Kau wanita pengkhianat. Kau ingin kekasihmu merebut tahta, kau ingin menyakiti anakku. Wanita pengkhianat, wanita pengkhianat.
Pelan-pelan. Tunggu aku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Berikan padaku. Kita sudah berjuang begitu lama. Hanya untuk mendapatkan hari yang baik sekarang. Yun Xian. Janji padaku. Di kehidupan berikutnya kita akan bersama lagi ya? Hidup berikutnya apa? Kamu akan segera pulih. Apa yang kamu katakan akan menjadi kenyataan. Hari ini, dengan musim semi yang mendekat, bersama sebagai keluarga, saya akan bersulang untuk semua orang. Ayo. Yang Mulia tampak dalam keadaan yang jauh lebih sehat belakangan ini dan jauh lebih cerah. Benarkah? Saya juga berpikir bahwa saya jauh lebih kuat belakangan ini. Yang terpenting adalah Yun Xian menemukan obat ajaib Yunnan untuk saya. Siapa tahu tempat terpencil dan mencurigakan mana yang dia datangi. Untuk beberapa akar dan rumput liar. Untuk terus-menerus diberikan kepada Yang Mulia. Ibu. Yun Xian, bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Setelah 8 bulan kamu pasti sudah siap. Benar, sejak beberapa hari yang lalu bahkan sulit untuk bergerak. Kamu masih perlu menjaga tubuhmu. Jianshen, Jianshen. Jianshen, kemarilah. Kamu masih belum memberikan salam tahun baru kepada paman dan bibi kaisarmu. Salam tahun baru untuk paman dan bibi kaisar. Semoga paman cepat pulih dan kembali sehat. Bagus, bagus, sangat bagus. Jianshen. Katakan padaku, menurutmu anak dalam perut bibi kaisarmu adik laki-laki atau perempuan? Adik laki-laki. Dengar itu? Ini adalah pesan. Niat baik dari kaisar masa depan. Yun Xian. Kita akan segera memiliki seorang putra. Dengan paman kaisar seperti ini, siapa tahu berapa lama dia akan hidup setelah lahir. Ibu. Apakah kamu tidak peduli padaku? Jangan panggil aku ibu. Kamu terpengaruh oleh orang lain dan bersikeras meninggalkan tahta. Aku menggunakan semua energiku untukmu, tapi kamu hanya melihat wanita pengkhianat ini. Qiyu, Yang Mulia.
Yue! Yue! Cepat bawa Ibu Suri kembali ke istananya. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Aku baik-baik saja, aku hanya marah. Kondisi Yang Mulia tidak baik, jadi mari kita tidak membahas formalitas. Ketika para pejabat istana datang untuk perayaan bulan, kami akan mewakili Yang Mulia. Yunxian bantu Kaisar kembali untuk beristirahat. Kakak Kaisar, kakak ipar. Mohon maaf atas ketidakhadiran saya. Yang Mulia marah hari ini. Ingatlah untuk mencoba menghindari pertemuan beliau dengan Ibu Suri di masa depan. Ya? Salju turun. Hampir tengah malam. Sebentar lagi tahun ke-8 pemerintahan Jingtai. Kaisar yang turun tahta. Anda belum pergi. Aku khawatir tentang Qiu, aku juga khawatir tentangmu. Apa kamu baik-baik saja? Tahun itu, di halaman belakangmu, ada juga langit penuh kepingan salju. Dan juga kembang api yang meledak-ledak. Aku tidak pernah menyangka itu akan terjadi lagi. Apapun yang terjadi, aku akan membiarkanmu dan Qiu menghabiskan sisa hidupmu dengan damai. Aku akan membiarkan Jianji menjadi pangeran yang bahagia dan tanpa beban. Baik. Bisakah kamu memanggilku Yuan Bao lagi? Yuan Bao. Mari kita tidak membahas puisi kali ini. Apa kamu tahu karakter ini?
bercahaya. Kamu benar. Bahasa Joseon. Kamu yang mengajarkanku ini. Aku pergi. Jianshen menungguku. Hati-hati. Yunxian. Aku sangat bahagia hari ini. Jangan terlalu memikirkan kata-kata ibu. Dia hanya khawatir sesuatu akan terjadi padaku. Sehingga dia tidak bisa mempertahankan kejayaannya sebagai ibu suri. Itu tidak akan terjadi. Ibuku masih menyayangi anaknya ini. Tetapi dia masih lebih mencintai posisinya sendiri. Dulu. Itu karena dia terus mengejar kekuasaan. Dan aku menjadi terobsesi dengan kekuasaan. Sehingga aku menikahi Wang Meilin. Yunxian. Bagaimana aku bisa memiliki ibu kandung seperti ini? Jangan terlalu banyak berpikir. Kalian masih ibu dan anak, kebencian apa yang tidak bisa diselesaikan. Beristirahatlah sebentar, besok akan tahun baru. Besok akan tahun baru. Yang mulia, ada siapa di luar? Panggil Chen Chunxia. Yang mulia. Bawa jarumnya. Aku bisa mengontrol aliran darahmu. Ketika Chen Chunxia datang, kau akan baik-baik saja. Jangan tinggalkan aku. Tidak akan ada yang terjadi padamu, Yang Mulia. Aku akan selalu bersamamu. Yang Mulia.
tidak akan ada yang terjadi padamu, tidak akan ada yang terjadi padamu. Yang Mulia, aku di sini. Aku di sini. Yang Mulia, Yang Mulia. Cepat. Yue! Yue! Apa yang kau lakukan? Sudah terlambat. Siapa bilang sudah terlambat? Cepat selamatkan dia. Selamatkan dia. Kita telah berdosa. Yue! Yue! Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Yue, kau tidak bisa meninggalkanku sendirian di dunia ini, Yue. Yue, buka matamu dan lihat aku. Yue! Yue! Kau tidak boleh tidur. Yue! Ini semua salahmu. Obat sialanmu. Obat sialanmu membunuhnya. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Yue! Yang mulia, kau baik-baik saja. Darah? Yang mulia kau berdarah. Yang mulia berdarah. Yang mulia kau baik-baik saja. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia kau baik-baik saja. Yang mulia. Anda harus menyelamatkan anak itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia. Yang Mulia. Anda harus menyelamatkan anak itu. Kaisar yang sudah pensiun. Si Heng meminta izin masuk. Cao Jixiang meminta izin masuk. Sudah larut, ada apa? Yang Mulia Kaisar tiba-tiba jatuh sakit dan hampir meninggal. Yang Mulia mengalami persalinan prematur dan melahirkan seorang putra kerajaan ibu, Suri, Wu berniat untuk mengorbankannya. Menunjuk pangeran muda sebagai kaisar baru. Yunxian melahirkan lebih awal? Antarkan saya ke istana. Yang Mulia Pengawal Karajan dari Dipo Timur. Dan Pasukan Yenderal Shi Sinunya telah berkumpul di sini. Ibu Suri hanya memiliki pengawal pribadi, Adipati Wang sebagai cadangan. Bagaimana kesehatan Yunxian? Sayangnya tidak baik. Buka gerbang kota. Siapa kalian? Gerbang sudah ditutup, kami tidak bisa membukanya. Saya adalah kaisar yang sudah pensiun. Buka gerbangnya. Buka gerbangnya sekarang. Buka gerbangnya.
Si Heng, kamu bilang Adipati Wang telah mengambil pangeran muda sebagai sandera. Di mana dia? Kami siap menerima hukuman mantan kaisar. Apa yang terjadi? Saya yang menyuruh mereka melakukannya. Yang Mulia Kepala Biara. Amitabha, Benar bahwa Ibu Suri ingin mengorbankan Yang Mulia. Tidak benar bahwa Adipati Wang ingin pangeran muda naik tahta. Yang Mulia. Tidak melahirkan lebih awal itu adalah keguguran. Pangeran kecil tidak bisa diselamatkan. Kaisar meninggal dan putra mahkota masih muda. Jika Anda memerintah kerajaan sebagai kaisar yang sudah pensiun, akan ada rumor yang beredar. Adipati Wang akan membuat masalah lagi. Dinasti Ming akan berada dalam keadaan krisis. Hanya jika Anda segera naik tahta. Dinasti Ming bisa diselamatkan. Saya memiliki pendapat yang sama dengan Ibu Suri yang mulia. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya melakukannya, maka saya pada dasarnya merebut tahta. Itu tidak akan terjadi. Saya akan mengeluarkan maklumat ke seluruh dunia mengatakan bahwa saya memaksa Anda untuk naik tahta. Kizen selama bertahun-tahun. Ada banyak kesalahpahaman antara Anda dan saya. Baru setelah saya pergi ke biara Yongqing, saya mendengar dari kakak Hu bahwa kamu selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang membunuh ibumu. Apakah bukan begitu? Kizen, aku bersumpah atas arwah kaisar yang telah tiada. Dan bersumpah atas anakku yang hilang. Ibumu benar-benar meninggal karena kecelakaan. Dan aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Aku sudah menyuruh Cao Jixiang untuk menyelidiki. Itu semua adalah kebohongan yang dibuat oleh Eunuch Wang untuk mendapatkan kepercayaanmu. Dia membuat kebohongan itu. Memalukan sekali kau dan ibumu. Telah ditipu selama bertahun-tahun. Hal-hal ini kita akan bicarakan nanti. Di mana Yun Xian sekarang? Selama kamu bersedia merebut kembali tahta, aku akan segera melepaskanmu untuk menyelamatkan Yun Xian. Kami meminta Anda untuk merebut kembali tahta. Yang Mulia, tolong kendalikan kesedihanmu, namun upacara pemakaman kaisar tidak bisa. Hanya memiliki Anda di sini. Pergilah kalian semua. Yuer. Yuer. Bukankah kau paling suka padanya? Karena kau menyukainya. Aku akan segera mengirimnya pergi untuk menemuimu. Jangan khawatir. Aku akan segera mengirimnya untuk menemuimu, untuk menemanimu. Aku akan mengirimnya. Yun Xian, Jangan sentuh itu. Biarkan dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Yun Xian. Yun Xian. Yang Mulia.
Ada darah mengalir tak terkendali di seluruh tubuh putri. Serahkan dia padaku. Pada bulan pertama tahun ke-8 pemerintahan Kaisar Jingtai, mantan kaisar masuk melalui gerbang Donghua dan melancarkan kudeta untuk merebut kembali tahta. Mengklaim kekuasaan sekali lagi. Mantan Kaisar Jukyu diturunkan menjadi Pangeran Cheng. 10 hari kemudian dia mengumumkan Pangeran Cheng telah meninggal karena penyakit parah di West Hall. Bagus. Bagus. Kenapa kau belum selesai memasangnya? Cepat kalian semua. Lihat kemana kalian pergi. Pendeta Wang, minumlah lebih sedikit. Berapa kali aku bisa mabuk dalam hidup ini? Biar aku tanya Yunxian gimana kabarnya. Tidak baik. Aku pergi menjenguknya. Aku nggak tahu apakah dia bisa bangun lagi. Kali ini hati si gadis ini benar-benar terluka. Kamu tahu apa yang paling aku khawatirkan? Apa yang paling aku khawatirkan adalah, dia mungkin nggak akan pernah bisa bangun dari ini. Tidak pernah. Kenapa nasib si gadis ini begitu menyedihkan? Kenapa langit selalu melawannya? Menyedihkan. Menyedihkan. Seorang gadis tetap nekat melakukan pekerjaan pria di masyarakat ini. Kamu nggak merasa dia menyedihkan? Menyedihkan atau enggak? Apa dia nggak menyedihkan? Bagus. Yunxian. Yunxian. Yang mulia, Yunxian kehilangan terlalu banyak darah. Dia nggak akan bangun dalam semalam. Anda nggak perlu datang setiap hari. Gak apa-apa. Datang menjenguknya seperti ini setiap hari. Aku merasa jauh lebih baik. Yang mulia, karena Anda begitu mengagumi Yunxian. Kenapa Anda mencabut posisinya? Nenek, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya nggak ingin dia dikubur bersama Qiu sebagai permaisurinya dan menghabiskan sisa waktunya bersamanya. Gimana kabar Yunxian? Dia masih nggak mau kembali? Aku mengerti. Dia nggak bisa melepaskan Qiu atau masa lalunya.
Jadi dia nggak bisa menghadapiku. Karena itu dia akan berkeliling dunia. Dan mencurahkan semua emosinya ke pemandangan alam. Aku nggak mencari dia karena aku punya permaisuri. Aku punya Shen dan kerajaan. Yang mulia Anda memikirkan kebaikan negeri. Anda salah. Sejak bertahun-tahun lalu hatiku hanya ada dia. Aku pergi. Tolong sampaikan pesan ke Yunxian bahwa kapanpun dia ingin menemuiku, katakan padanya untuk mengirimiku surat. Aku akan selalu menunggunya. Aku akan melakukan perintahmu. Jangan berdesakan, ini ambil. Ingat untuk meminumnya sesuai jadwal, aku akan terima kasih. Senior Cheng, Yang mulia, jangan panggil aku begitu. Aku sekarang hanya seorang tabib. sama seperti aku. Aku sekarang hanya seorang tabib keliling. Senior, kamu meninggalkan jabatanmu? Ya, aku sudah menjadi pejabat selama bertahun-tahun, dan aku telah melakukan banyak kesalahan. Sekarang rumah sakit kekaisaran sudah ada yang mengurusnya. Keluar untuk mengobati orang adalah caraku menerima hukuman. Kepribadian senior benar-benar berbeda dari dulu. Tentu saja. Dulu aku terjerumus ke dalam jalan kekayaan dan reputasi. Baru saja ketika aku melihat bagaimana kamu mengobati orang,
Aku berharap bisa menjadi seperti kamu. Bagaimana kamu bisa pergi tanpa mengatakan apa-apa? Tempat itu. Aku tidak punya alasan untuk tinggal di sana. Diriku sekarang sedang mengalami gaya hidup yang menjadi milikku. Melihat pasien datang dengan kesakitan dan pergi dengan bahagia, membuatku merasa kebahagiaan yang luar biasa. Ini adalah gaya hidup yang kusukai. Benar, setelah kamu menyelesaikan catatan-catatan kecil seorang tabib wanita, kamu harus ingat untuk menyimpan satu salinan untukku. Aku akan. Pada saat itu aku akan membutuhkanmu untuk membacanya. Ayah ibu baru saja meninggal. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku tahu. Jian Shen. Di masa depan tanggung jawab ini akan menjadi milikmu. Ayah maksudmu. Aku ingin mencari seseorang. Kaisar Yingzong dari Mingju Qizen memerintah 2 kali selama total 22 tahun. Dia kemudian menyerahkan tahtanya kepada putra mahkota Zhu Jianshen. Dia menulis sebuah maklumat yang menghapuskan pengorbanan dan penguburan selir kaisar yang telah dimulai sejak Kaisar Hongwu. Dan dipuji oleh sejarawan Ming kemudian karena telah mencapai hal-hal besar dan membangun masa depan yang cerah tabib wanita Tan. Sekarang sudah biasa bagi seorang tabib wanita untuk mengobati orang. Ya, adik Xiao San juga seorang tabib di istana. Non, di mana klinik tabib Tan? Di sana seberang jembatan. Terima kasih, sama-sama. Semua orang bilang kemampuan gadis itu sangat hebat. Dia bisa menghasilkan 1 tael perak setiap bulan.